Kita setting IP address baik itu di komputer satu maupun komputer yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pondok Digital, berbagi seputar ilmu digital, komputer dan juga printing. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing terkait bagaimana kita membangun suatu jaringan yang akan kita gunakan untuk membangun jaringan lokal untuk sharing aplikasi. Contohnya seperti aplikasi CAT ataupun CBT, Computer Based Test. Nah, di sini saya siapkan 2 unit komputer laptop ya. Atau kita minimalnya itu kita siapkan 2 komputer ataupun laptop. Nah, ini sudah saya siapkan. Yang di depan saya ini adalah 1 unit laptop. Kemudian di sebelah kiri sana ya ada juga ya 1 unit komputer laptop. Jadi di dalam jaringan itu minimal ada 2 komputer yang saling terhubung. Nah, di sini saya menggunakan kabel untuk koneksinya dan terhubung menggunakan switch ya yang ada di sana itu teman-teman ya. Itu. Jadi 2 komputer ini terhubung menggunakan switch. Nah, langkah berikutnya kita harus mengonekkan antara komputer 1 dan komputer 2. Baik itu di komputer yang ini ya teman-teman, atau di komputer yang sana itu harus kita konekkan dulu ya, harus kita hubungkan lah. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Jadi harus kita berikan IP address dulu. Nah, dalam pengalamatan itu ada 2 jenis IP address yang kita buat ya. Nah, IP address itu ada yang statik dan dinamik. Nah, dalam tutorial ini saya akan memberikan contoh pengalamatan secara statik. Jadi nanti kita masukkan secara manual satu persatu, baik itu di komputer 1 maupun komputer 2. Jadi yang pertama itu ya, kita harus bisa menghubungkan ataupun mengonekkan 2 unit komputer ini ya, supaya dapat saling berkomunikasi. Nah, yang kedua kita harus menyiapkan aplikasinya ya, menyiapkan aplikasi yang akan kita sharing, yang akan kita bagikan di jaringan ini, di mana satu komputer itu akan bertindak sebagai komputer server. Nah, di sini saya tentukan komputer yang ada di depan ini sebagai komputer server. Jadi di komputer ini nanti akan diinstal aplikasi CBT, Computer Based Test. Sehingga nanti komputer yang ada di sana itu sebagai komputer klien atau biasa dipakai untuk peserta ujian, entah itu ujian sekolah ataupun tes P3K, tes CPNS dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menyeting IP address-nya. Oke, langsung saja kita mulai dari komputer yang pertama ini teman-teman. Baik, langkah berikutnya kita setting komputer 1 ya teman-teman. Kita setting IP address-nya, kita masuk ke control panel ya. Silahkan diketikkan atau dicari control panel seperti ini. Kalau belum muncul silahkan diketikkan di address-nya ini, pencariannya ya, di search bar-nya. Kita pilih control panel. Kemudian kita masuk ke network and internet. Kemudian kita pilih network and sharing center. Kemudian kita pilih change adapter setting. Kemudian kita klik kanan pada Ethernet yang Realtek ya, Realtek PCIe ya, Realtek PCIe. Ini kita klik kanan, kemudian pilih properties. Kita double klik pada Internet Protocol version 4 seperti ini. Kemudian kita pilih use the following IP address karena kita settingannya statik. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1, kemudian kita tap.
Secara otomatis subnet masknya akan terisi. Kemudian kita oke lagi. Kemudian kita cek apakah IP address-nya itu sudah tertanam di sini, ya. Kita klik 2 kali, kemudian pilih detail. Oke, sudah benar ya, teman-teman. Di sini sudah ada IP address yang kita setting secara statik tadi. Nah, langkah berikutnya kita setting IP address yang sama di komputer yang kedua. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita coba setting IP address di komputer yang kedua. Untuk settingan di komputer yang kedua sama teman-teman, kita masuk ke control panel, kemudian kita masuk ke network and internet, kemudian kita masuk ke network and sharing center, kemudian change adapter setting, kita klik kanan pada Realtek PCIe, kemudian pilih properties, kita klik 2 kali protokol version 4, kemudian masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address yang berbeda network ya, bukan berbeda network, berbeda IP 192.168.1.2. Kalau komputer 1 tadi itu kan 1.1 ya, kemudian komputer yang kedua ini kita buat 1.2. Oke. Kemudian kita klik oke lagi ya teman-teman. Oke, di sini sudah kita setting IP address baik itu di komputer 1 maupun komputer yang kedua. Langkah berikutnya kita akan coba untuk tes ping dari komputer 1 ngeping ke komputer 2. Baik, langkah berikutnya kita coba tes koneksi antara komputer 1 dan komputer 2 saling ngeping ya teman-teman. Kita coba dulu dari komputer 1 ngeping ke komputer 2. Caranya kita masuk ke CMD ya, bisa diketikkan CMD ya, ini muncul, klik, kemudian kita ketikkan ping. Ingat yang kita panggil adalah IP komputer 2 ya, diingat-ingat IP komputer 2 itu adalah 192.168.1.2. 192.168.1.2 ya, kita panggil, coba kita enter. Oke, replay ya teman-teman. Di sini TTL ada paket yang ditransmisikan. Begitu juga sebaliknya di komputer 2 dites ya, dan harus bisa TTL ketika ngeping ke komputer 1 ya. Jadi komputer 1 ngeping ke komputer 2 itu TTL, komputer 2 ngeping ke komputer 1 itu harus TTL juga. Caranya sama teman-teman ya, tidak ada yang berbeda untuk cara ngepingnya ini. Hanya dibalik IP-nya ya, ketika komputer 1 ngeping ke komputer 2 berarti yang dimasukkan, yang di ping itu adalah IP komputer 2. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi di dalam jaringan ini harus kita uji coba di setiap langkah, di setiap tahapan. Setelah selesai melakukan konfigurasi, harus kita tes, harus kita uji coba. Oke ya teman-teman, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan tes ping dan dua komputer ini harus saling connect ya, harus TTL ketika memanggil ataupun melakukan ping. Langkah berikutnya kita coba mengakses aplikasi dari komputer klien ke komputer server. Berarti komputer klien itu adalah komputer 2 karena komputer 1 ini sebagai server nantinya. Dan di sini sudah saya install aplikasi komputer based testnya ya teman-teman. Seperti di tutorial yang sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara menginstal ataupun memasang aplikasi CBT ya di dalam jaringan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita coba di sisi komputer kliennya. Baik teman-teman, langkah berikutnya kita akan uji coba di komputer klien ataupun komputer yang kedua ini untuk mengakses aplikasi yang di-share oleh komputer server. Caranya bagaimana? Kita panggil IP address komputer server di web browser ya. Silahkan
buka Google Chrome-nya. Saya rekomendasikan menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Kita ketikkan IP address komputer server 192 ya. Kemudian 168.1.1 slash. Nah, setelah slash ini kita masukkan nama folder ataupun nama direktori aplikasi yang sudah disetting, yang sudah di-share oleh komputer server. Nah, itu sudah saya jelaskan di video tutorial cara menginstal ataupun membuat aplikasi CBT Computer Based Test. Silahkan dilihat kembali kalau memang masih belum paham. Nah, langsung saja kita ketikkan nama folder ataupun direktorinya. Dan namanya harus sesuai teman-teman. Jadi nggak boleh salah satu karakter, karena kalau semisal kita salah mengetikkan satu karakter saja, maka aplikasinya tidak akan tampil ataupun tidak akan muncul di web browser yang kita buka ini. Kalau sudah, kita enter. Oke ya, jadi tampilannya kalau berhasil seperti ini ya, dia muncul halaman login untuk memasukkan username dan password ya. Nah, itu teman-teman, kalau berhasil tampilannya seperti ini. Kalau semisal ada masalah, coba dicek kembali mana yang bermasalah, apakah di settingan IP address-nya, ataukah kabelnya, ataupun di komputer servernya. Itu banyak problem-problem yang mungkin bisa terjadi ya. Kendala teknis ataupun non teknis itu kemungkinan ada permasalahan. Oke teman-teman, mungkin cukup tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang paham ataupun perlu didiskusikan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar, dan insya Allah akan saya balas, akan saya siapkan terkait dengan apa yang menjadi problem ataupun masalah di teman-teman semua ya. Insya Allah ketika ada waktu luang akan saya siapkan tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.